Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ghazali. Saya mahasiswa PPG Daljab Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk uji kinerja. Hari ini di hari Rabu tanggal 14 Desember 2022. Materi yang akan saya bawakan adalah tentang pemrograman dasar Arduino. Adapun nomor peserta PPG saya 2016 9852 3527 dan untuk NIM PPG 2252 99077. Selanjutnya saya akan menunjukkan praktik pembelajaran yang saya lakukan dalam kelas 11 Teknik Elektronika Industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu baca doa ya. Ipin, silahkan ketua kelasnya siapkan dulu. Wisnu. Sebelum belajar, mari kita berbaca doa mulai. Di pertemuan yang lalu kita sudah banyak mempelajari tentang cara program menggunakan beberapa komponen-komponen yang utama ya, seperti misalnya LED, LED dan juga utamanya teori-teori dasar tentang komponen-komponen tersebut. Nah, di kesempatan kali ini kita akan lebih banyak tentang bagaimana sih cara menggunakan komponen tersebut untuk memprogram sebuah perangkat. Karena kan sering kita lihat ya, banyak perangkat elektronik itu yang menggunakan pemrogramannya nggak? Banyak ya? Banyak. Di sini kita masih dasar banget ya materinya ya. Di sini nanti kita tujuan pembelajarannya yang pertama itu mengoperasikan bahasa pemrograman. Jadi nanti kalian akan mencoba mengoperasikan bahasa pemrograman. Apa? Bahasa pemrograman Arduino. Ya. Tapi melalui Walkme. Rangkaian akan kalian buat sangat sederhana sekali, yaitu apa? Rangkaian apa yang ada di atas tuh? Rangkaian running lab. Pernah lihat ya? Pernah lihat running lab? Pernah. Banyak saya kira running lab itu biasa muncul di depan toko-toko biasanya ya. Lab itu Rumah sakit. Itu mungkin contohnya disebut walking lab. Jadi labnya jalan tertarik. Oke, nah yang kedua nanti kita akan menguji coba. Jadi selain kalian memprogram, kalian juga akan nanti menguji coba program tersebut. Menguji coba bukan pada simulasi lagi, bukan pada walkie lagi, tapi pada breadboard. Nanti kalian akan praktik itu di breadboard kalian dan akan langsung mencoba mengupload ke dalam Arduino-nya. Jadi nanti akan padat materinya. Baik, selanjutnya kalian juga nanti akan coba praktik yang mendesain bahasa pemrograman microcontroller ini melalui aplikasi Walkme. Jadi Walkme ini nanti aplikasi untuk sekedar simulasi aja, gitu. Untuk melihat ternyata udah benar nih rangkaiannya, udah benar codingnya, baru kemudian nanti langkah selanjutnya adalah mengoperasikan pada breadboard. Nanti alat dan bahannya udah disiapkan semua, ada dalam kotak-kotak itu ya. Kalau kurang ada di depan juga ada satu. Nanti kayaknya udah pas ya.
nanti ada dibagi 3 kelompok. Nah, baik. Perhatikan kedua gambar berikutnya. Nah, misalkan nih, ketika kalian pernah lihat ya yang namanya apa itu? Pernah lihat namanya lampu lalu lintas? Lampu jalan. Pernah ya? Pernah lihat yang namanya lampu jalan yang mati? Pernah. Jalanan yang gelap, jalanan yang gelap gulita dengan jalanan yang penuh orang gitu ya. Ketika kalian melihat itu, kalian melihat jalan yang gelap, bayangkan dalam pikiran kalian ada jalanan yang sangat gelap, gelap gulita. Ada permasalahan apa yang kalian bisa dapatkan dari situ? Ada beberapa permasalahan tentunya kalau jalanan gelap. Masalah-masalah apa aja yang timbul? Pertama apa? Takut. Apalagi gelap. Gelap. Kalau gelap berarti nanti bahayanya apa? Nabrak. Ya, bisa nabrak ya. Tidak tahu arah, bisa nabrak, nggak tahu arah ya. Iya. Bisa lubang. Ada lubang, betul sekali ya. Benar sekali. Banyak sekali. Kira-kira apa solusinya supaya jalanan itu terlihat menarik dan juga aman gitu ya dari adanya cahaya tadi? Tentunya kita menggunakan apa tadi? Cahaya, penerangan berupa lampu. Simple ya. Penerangan berupa lampu. Tadi ternyata tujuan tujuan memasang lampu di situ bukan hanya sekedar biar aman, tapi juga untuk apa? Biar terang dan indah. Indah. Jadi ketika kita lewat tuh enak gitu. Karena kan indah ya, lampu di mana-mana. Tapi coba kalau sebenarnya lampunya diam aja nih, remang-remang doang. Kira-kira lebih pilih mana tuh? Lampunya yang ceria, yang dibandingkan dengan yang burem, coklat ya, tentunya lebih indah ya apabila kalau dia itu menarik lah dipandang mata. Oke. Nah, di pertemuan hari ini kita masih membahas tentang sedikit pemrograman. Nanti akan saya minta sekarang coba kalian bagi kelompok. Bagi kelompoknya sesuai dengan ini aja, kelompok yang sudah kita tentukan sebelumnya ya. Jadi biar gampang ya. Ya, ayo silakan ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 silakan ke kelompok 1 pakai komputer yang mana kelompok 1? Mana saja. Komputer yang mana itu? Yang bagus saja ya di sini ini. Bagus. Sini nih, bagus. Belajar. Nah, dalam kelompok itu tugas kalian yang pertama adalah bagi tugas. Kalian bagi tugas sendiri aja. Nanti kan ada beberapa penugasan yang ini tadi sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Tadi yang pertama kita akan apa? Memprogram. Setelah itu apa? Mengubah, menguji. Ya. Dan yang terakhir tadi akan ada yang presentasi. Yang maju. Tentunya nanti akan mengujinya di mana? Mengujinya di Walkly atau di apa? Dengan website Blackboard. Benar sekali. Karena kalian mengujinya di Blackboard, jadi saya sarannya kalian sambil bikin. Jadi sebagian nanti bagi tugas nih, ada yang mungkin di bagian apa kerjain di Walkly misalnya. Ya. Ada yang lagi apa tuh bikin di Blackboard. Sehingga nanti bisa cepat. Benar. Ya. Pahamnya nanti kalian sendiri yang bagi tugasnya, siapa ketuanya, siapa ininya. Oke, paham ya? Silahkan nanti diskusikan gimana sih caranya biar kita bisa menyelesaikan permasalahan yang kalian sebutkan tadi. Gimana caranya biar kita tuh bisa bikin lampunya itu semenarik mungkin. Paham ya tugasnya? Paham? Ini tugasnya ada 3. Pertama tadi simulasi Walkly, yang kedua adalah uji coba pada Blackboard, dan yang ketiga adalah simulasi.
LKPD. LKPD-nya nanti ada di grup. Sudah buka grupnya? Belum? Sudah. Bagi siapa yang bagian dari Iqbal? Nanti dibantu ya. Apa Rizky, Fadli, silahkan. Mungkin merapat ke sana. Ini kawan-kawan. Bukan itu, matu-matu baik, saya mau main. Nah, Pondok mesti kalau di cerah mau ini mau bawa sempat kan? mau ya. Oh, lah, main aja. Untuk dua itu kan. Nah, masih Oh itu nggak dipakai ini aja kan? Ini itu buat topik yang lain. enggak lah paling asing kan ganda mah. Oh iya ini ya. Ya sama aja yang di kopi dengan ini sama aja. Cuman pengen tes langsung gini dua. Nanti dulu. Mix dan jam dulu ya. Ayo, Ilham. Hah? Kalau yang kurang sama. Ini di dalam di pasir. Karena nanti di dalam. Nah, Iya. boleh. Kelompok 2 sudah selesai ya? Sudah. Oke, silakan. Artinya ini kalau sudah selesai ininya ya, kita uji coba. Sekarang Bawas dia ada. mudah-mudahan berhasil. Casting yang jawab. Kelompok 11 ini nggak usah ini. Nggak usah. Iya, bagian tiga. Ini kasusnya. Benar ya. Belum cok. Kan harus ada resiko. Sini lagi satu kamu ini. Masih ada kamu luar biasa cabang. Luar biasa. Dinyalain aja kali ya lampunya. Oh iya. Di bawah. Kelompok 1 apakah sudah berfungsi? Belum. Low. Hati-hati ya. Karena memang itu nggak ada di ini ya, nggak ada di LKPD, jadi nggak bisa nyontek ya. Mikir sendiri. Sambil berpikir apa masalahnya. 12. Apakah ini sudah? Itu 37. Masih harus ini? Oh berarti. Oh iya 37. Dalam 38 tuh ada titik. yang terusnya udah benar. Titiknya
Kalau itu yang diulang-ulang aja, diulang-ulang. Kadang sih apa ya? Kadang di Nah, kelihatan tuh. Coba kalian play dulu, coba kalian play. Di play biasanya langsung kelihatan. Kalian tekan tuh, ada keterangannya tuh dalam bahasa Inggris tapi apa? Pas berapa? Ada titik koma yang terhapus. Titik komanya di mana coba? Di close dulu. Kalian berlima lihat titik koma mana yang sudah kalian hapus tanpa tanggung jawab. Nah, itu caranya. Jadi memang ada keterangannya tuh gitu ya. Ya. Nah, Berhasil kan? lanjutkan pas 2 ekor 3. Silahkan di breadboard tuh yang lainnya sudah selesai, tinggal kalian Nah, bagi yang sudah selesai ini boleh kalian tuh ini ada yang hanya dibacakan nanti. Sebelum kita bacakan. Bacakan sebelum kita bacakan. Nanti dibacakan yang kalian itu tuh maksudnya hasil laporan kalian. Bacakan setelah baca dibacain bacakan Ya. Silahkan. Terima kasih Fauzan. sambil ditulis Pak. Ya bagusnya sih ditulis biar nanti enak gitu. Ayo kelompok 1 sudah mulai di breadboard ya, bagus. Silahkan berkolaborasi ya, mencari penyelesaian masalah kalian. Ya, buka aja nggak apa-apa, buka Google, buka. Ya, betul. Kontrol C. Setelah itu, Kontrol V. kontrol V-nya di mana? Nah, terus Coba sekarang apa yang dilakukan setelah itu? Belum. Ingat harus ada settingan dulu tuh, settingan boardnya. Settingan board letaknya ada di mana? Di tools. Iya, tools dulu. Baik, kelompok 1 dan 2 gimana? lagi di Ketik linknya.
Nanti tinggal bawa ini ya, bawa perangkatnya sama bawa badannya. Oh, udah Pak. Karena linknya udah dikirim. Belum. Iya, kirim aja. Biar nanti dibuka di laptop saya. Kelompok 3 kalau sudah siap, mari kita. Oh belum. Siapkan mental sama fisik. Oh maju semua, mantap ya. Mantap jiwa Pak. Bagus. Agak ini ya. Soal beda. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kopi serta admin serta program serta apa yang kita capai hari ini. Silahkan. Jadi apa? Itu apa perangkatnya di? Oh ya, biar situ aja ya. Ya, di pertama. Untuk soal pertama yaitu ubah nilai 2 kali lebih besar. Hasil pengamatan kami yaitu maka akan lebih lama menyalahnya atau matinya karena nilai diubah menjadi 2 kali lebih besar. Untuk pengamatan kedua, ubah pin mode menjadi pin mode. Hasil pengamatan kami tidak bakal bisa atau error karena hanya bisa menggunakan pin mode, bukan pin mode, dan F-nya itu harus besar, bukan F kecil. Terus yang ketiga, hilangkan titik koma pada salah satu baris program. Apa yang terjadi ketika dihilangkan? Jika dihilangkan tidak bisa atau bahkan akan terjadi error. Tidak berfungsi. Yang keempat, pindahkan jumper pin 11 ke pin 5 lalu simulasikan. Jika jumper 11 dipindahkan ke pin 5 akan lampu LED itu tidak akan menyala. Lampu LED akan menyala. Ya, karena kita programnya di pin 12. Karena programnya di pin 12. Ada yang bisa jelaskan kode programnya? Yang di ini Pak. Yang di kopi? Huawei. Nih. Ya. Oke, silahkan dijelaskan sedikit tentang programnya. Oke, kalau kita ini bicara tentang voice setup dulu. Kalau voice setup ini setupnya. Jadi pin mode ini outputnya yang kita colok. Misalkan kita colok di angka 13, Ya. kita tulis di angka 13. Di sini output. Oke. Oke. Terus yang pin mode 12, karena kita nyolokinnya di angka 13 dan 12, makanya kita akan tulis angka 13 dan 12. Oke. Terus yang keduanya void loop, digital right. Oke, nice. Oke, untuk angka 13 karena ini 13 ini kita angkanya ke 13 ya. Ya. Ya, makanya kita tulis angka 13 high. High ini artinya nyala ya. Ya. Oke, kalau High artinya nyala. delay itu lama nyalanya. Oke. Lanjut ke bawahnya lagi, digital right 13. Oke, low ini artinya mati. Low mati. Jadi LED-nya akan mati untuk sementara. Nice. LED yang di mana? LED yang di breadboard. Ya. Yang di pin berapa? Yang di pin 13. 13. Nice. Dan ini matinya ini delay ini sekitar 1000. 1000 itu dalam artian 1 detik lah. Ya, 1000. nice. 1000. Oke, dan ini cuma apa sih? Ya, ini sekedar Ada kurung perawal penutup. Apa Ya. maknanya itu? Ada yang tahu? cuma Untuk apa? Untuk program yang tutup kurung lah. Iya. Ya. Karena kalau tidak ada tutup kurung ini bakalan error. error. Oke. Ya. Ketika program di-upload akan terjadi kesalahan. Ya, benar. Nice. Sudah, Pak. Sudah. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Alatnya di depan laptopnya ini ya, di depan komputernya ini ya. Berfungsi dengan baik ya, saya lihat. Ada 3 lab.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Linknya udah dikirim hari ini. Sudah Pak. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang pengamatan situs Walkway. Iya benar. Pengamatan yang ke-1, ubah delay 2 kali lebih besar. Maka yang terjadi adalah lampu berkelip lebih lambat. Yang kedua, ubah pin mode menjadi pin mode. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pemrograman menjadi error saat di verify. Yang ketiga, hilangkan titik koma pada salah satu baris pemrograman. Yang terjadi ketika titik koma tidak ada akan menjadi kesalahan, maka diharuskan menggunakan titik koma. Dan 4, pindahkan jumper pin 11 ke pin 5 lalu simulasikan. Lampu tidak akan menyala karena yang tertulis di pemrograman pin 12. Baik. Untuk codingnya ada yang bisa menjelaskan? Tadi harganya ini ya. Ya Pak. Oke, silahkan dijelaskan. Mudah. Oke, silahkan siapa Iqbal? Ya, nggak apa-apa. Gimana? Sebisanya aja ya, nggak perlu. Jadi Harus up itu buat kita input datanya. Oke, maksudnya gimana tuh Iqbal tuh? Ya, pin mode 13 output, jelaskan aja maksudnya apa. Jadi kita di sini memasukkan pin 13 untuk output sebagai dan output. Ya, dan pin 12 untuk output. Maka void load-nya itu buat ini Void loop sebagai apa? sebagai untuk menyala dan menghidupkan lampu ya. Oke. Menyala dan mematikan lampu Secara bergantian. berulang-ulang. Benar. Kita loret 13 itu kita menggunakan pin 13 untuk menyalakan. Oke. Dan digital loret 12 itu kita untuk mematikan. Ini agak berbeda ya dengan coding kelompok 3 tadi ya. Beda. Jadi memang karena tidak ada apa namanya, saya nggak sebutkan seperti apa codingnya yang pasti, tapi ini kalian hasil dari mengamati sendiri ya. Bagus. Oke, bagus malah kalau beda-bedanya. Kalau sama semua enggak sih. Ya silahkan nih. Gimana? Nilainya maksudnya apa itu? Nilai 1000 Nah, sama dengan itu berapa ya? apa? 1 detik, benar sekali. Delay sendiri maksudnya dia dalam kondisi kayak gitu selama 1 detik. Terus gimana? Digital rate 13 bau. Itu untuk ini Pak. Jadi kita lampu yang pertama itu kan nyala, yang kedua itu lampu pin 13 itu mati. Jadi yang menyala itu pin 12. Jadi berbeda. Iya. Digital rate 12. Sama kayak 13. Cuman dia kalau high itu artinya apa? Nyala ya. Nilainya 1 detik. Ada lagi yang ingin disampaikan kelompok 2? Cukup ya? Oh, kelompok 1 sudah pengen maju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan yang meriah kelompok. Baik, untuk yang kelompok terakhir, kelompok 1 silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 berbeda juga nih rangkaiannya. Beda-beda. Oke, silahkan. Pengamatan saya akan mempresentasikan hasil pengamatan Arduino Uno. 1. Ubahlah delay 2 kali lebih besar. Ketika delay dibesarkan 2 kali, maka makin lambat perpindahannya dari LED yang 1 ke LED yang ke-2. Oke. Yang kedua, ubahlah pin mode menjadi pin mode. Jika pin mode diganti, maka tidak
bisa berfungsi. Nah. Karena Apa bedanya pin mode dengan pin mode? Apa yang membedakan di situ? yang membedakannya itu pin mode itu Pak adalah program di Arduino Uno. Ah. Karena kalau nggak ada pin mode nggak bisa jalan Pak. Oke. Terus penulisannya juga harus benar, seperti huruf P itu harus hurufnya huruf kecil, nggak boleh huruf besar. Betul Yang sekali. ketiga, hilangkan titik koma pada salah satu baris. Jika titik koma dihilangkan, pasti akan error karena titik koma adalah salah satu program bagian dari Arduino Uno. Seperti kayak itu pin mode Pak, kalau dihilangkan nggak bisa berfungsi, error warna merah. Yang keempat, pindahkan jumper pin 11 ke pin 5 lalu simulasikan. Jika pin 11 dipindahkan ke pin 5, maka LED tidak menyala karena yang saya amati tadi pin modenya 13 sama 12 Pak. Oke. Untuk codingnya siapa yang bisa menjelaskan? Untuk Apa yang diatur? atur berjalannya lampu Pak. Ya, sebagai outputnya ya. Benar. Nah. Diatur jadi lampunya sebagai output. Bagus. Terus selanjutnya di baris 32 ada void loop. Mati nyalanya lampu Pak. Secara Cara bergantian. berulang dan bergantian. Ya. Berpindah. Nah, terus digital write 13, high. 13 itu Pak. Kalau high artinya nyala. Oke, bagus. Terus yang di bawahnya 12, low. Maksudnya gimana? Mati Pak. Apa yang mati? LED yang di mana? LED yang di pin berapa? Yang pin kedua Benar sekali. Nah, di bawahnya lagi, ayo dijelaskan. delay itu waktu Pak. Waktu itu perpindahan lampu ini ke lampu yang satu. Oke, bagus. Terus Kalau yang nomor 37 itu 13 digital wrist 12 itu lampunya nyala. Iya, iya. Udah Pak. Sudah ada lagi yang mau disampaikan kelompok 1? Yang terakhir Sama kayak yang di atas. sama ya. Oke, bagus sekali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kembali ke tempat masing-masing. Baik, kita sudah menyelesaikan presentasi dari 3 kelompok ya. Tadi kelompok 3 membawakan rangkaiannya sendiri ya. Dan itu saya lihat berbeda-beda ya dari semua kelompok ya. Kelompok 1 beda, kelompok 2 beda, kelompok 3 juga berbeda. Ya, memang pasti akan seperti itu kalau emang karena kita hanya saya tadi hanya menyampaikan segelintir materi ya. Kalau nanti kalian tinggal kembangkan sendiri ya. Pasti hasilnya berbeda-beda karena ya beda kepala pasti beda solusi yang dihasilkan. Oke. Baik, selanjutnya di sini tadi saya simpulkan sedikit tadi ada semuanya saya lihat sudah berhasil ya. Semuanya sudah berhasil. Yang paling pertama berhasil itu kelompok 3 ya. Cepat ya. Karena emang tadi saya lihat pembagian job desk-nya ya. Itu jelas ya. Jadi tadi saya lihat mereka lebih cepat karena emang tadi dibagi-bagi tugasnya dengan rapih gitu ya. Ini jadi begitu mulai langsung pada kerja berbarengan gitu ya. Ya kelompok 1 mungkin agak lambat sedikit karena ya wajar lah ya, mungkin karena tadi satu-satu gitu jadi semuanya pada fokus ke ke walkthrough-nya dulu gitu ya. Nanti setelah itu selesai clear baru bareng-bareng pindah ke
perakitan uji coba di breadboardnya ya. Kalau kelompok 2 sebenarnya mirip-mirip sih dengan kelompok 1 ya, kelompok 3. Cuman agak lebih lambat sedikit aja gitu ya. Tapi sebenarnya mereka juga membagi kelompok membagi tugasnya juga gitu. Cuman agak lambat aja ya pengerjaannya. Oke. Baik, ada lagi yang bisa menyimpulkan kita hari ini ngapain aja? Saya sudah menyimpulkan, sekarang giliran kalian tadi ngapain aja coba. Ada yang bisa menyampaikan sedikit? Mengingat ulang tentang program Ya. Arduino. Benar sekali. Kita mereview ulang tentang Arduino. Apalagi? Penggunaan Walkway, penggunaan Arduino, apalagi? Nah, penggunaan digital write dalam pengkodean bagus, apalagi? Menggunakan pin mode. Penggunaan pin mode, apalagi? Ya, menggunakan Arduino IDE ya, yang pada komputer ya. Cara menguploadnya. Tadi kan ada kendala sedikit ya. Tadi saya lihat penguploadan itu langsung main upload aja gitu ya. Padahal sebelum upload ada settingan-settingan. Apa aja settingannya? Settingan breadboard. Ya. Settingan board ya. Settingan apa lagi yang satunya? Port, betul sekali ya. Settingan board dan juga settingan port. Oke. Sekarang tolong dirapihkan lagi alat-alatnya, dirapihkan, dicabut semua. Kita langsung lanjut ke ulangan ya. Kita langsung adakan tes pengetahuan setelah ini. Dirapihkan semuanya. Nanti tesnya lewat ini aja ya, Google Form. Kita akan tesnya lewat Google Form aja. Jadi siapkan HP-nya juga tuh. Alat-alatnya diberesin kembali, masukkan ke dalam dus yang sudah dibagikan tadi. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Ya, oke, silahkan 15 menit dimulai dari sekarang. Sekarang jam 11 lewat 39 ya, tanggal 14 ya. Ya, tanggal 14 bulan Desember jam 11 lewat 40, berarti nanti harus sudah selesai jam 11 lewat 55. Jam 11.55. Semua sudah ya? Ya. Alhamdulillah semuanya sudah menyelesaikan. Nah, sekarang untuk kegiatan penutupnya kita seperti biasa ya, nanti pada pertemuan berikutnya. Nah, materi kita pada pertemuan berikutnya nanti masih seputar tentang pemrograman juga. Masih seputar pemrograman menggunakan simulator Walkway seperti kita lakukan hari ini. Tentunya nanti dengan rangkaian yang berbeda, bukan dengan rangkaian terakhir tapi nanti dengan rangkaian yang sama itu dengan rangkaian LCD. Jadi kita pakai LCD yang biasa ya, LCD kan. Yang biasa buat fingerprint, biasa buat apa lagi di pom bensin ya. Banyak lah ya aplikasinya. Nanti bagaimana cara memprogramnya itu nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya ya, insyaallah ya. Siap, Pak. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Cukup. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini ya. Soalnya kita berjumpa lagi pada pekan depan di hari yang sama. Ya. Oke, ketua kelas boleh ditutup. Wisnu? Faisal. Apa? Ditutup silakan, sudah selesai. Siap.